Oke. Ya, Pancasila merupakan Weltanschauung. Weltanschauung itu artinya dasar falsafah ya, filsafat. Pancasila adalah satu alat mempersatu, kemudian alat mempersatu dalam perjuangan melenyapkan penyakit, terutama imperialisme. Ini kata Soekarno tahun 58 ya. Jadi memang sudah dirancang oleh Bung Karno dan teman-temannya bahwa dasar negara ini adalah sebagai alat mempersatu, alat memperjuangkan kesejahteraan, alat memperjuangkan keadilan sosial. Ya. Kata Bung Karno, tiap-tiap bangsa mempunyai tunnya sendiri. Tun bangsa Indonesia ialah Pancasila. Oke, ini kausa, ini tidak perlu terlalu ini ya, karena ini terlalu filsafat saya lihat. Kausa Pancasila ada kausa materialis, kausa formalis, kausa efisien, dan kausa finalis. Kalau Anda belajar filsafat, Anda akan belajar apa itu kausa materialis, apa itu kausa formalis, apa itu kausa efisien, apa itu kausa finalis. Yang Anda perhatikan saja bahwa yang pertama itu artinya asal mula bahannya. Unsur-unsur Pancasila telah terdapat dalam kehidupan manusia Indonesia berabad-abad lamanya. Jadi apa yang ada dalam Pancasila itu sudah ada dalam praksis kehidupan bangsa Indonesia gitu. Saya pernah ke Bengkulu misalnya. Waktu itu ada festival Tabot, namanya Festival Tabot. Festival Tabot itu adalah festival yang dirayakan oleh kaum Syiah. Jadi jangan Anda pikir di Indonesia nggak ada kaum Syiah. Ada ternyata, gitu ya. Itu di Bengkulu. Saya pernah ke sana. Setiap bulan Agustus atau September, ya sekarang ini nih, harusnya ada Festival Tabot. Festival Tabot itu adalah festival orang Syiah memperingati terbunuhnya Husain ya, Hasan Husain ya, di Bukit Karbala. Nah, itu setiap tahun diperingati tuh. Di situ itu kaum Syiah itu merayakannya dengan membuat semacam apa ya, yang dibawa-bawa gitu, semacam kayak candi gitu, tapi dari kertas supaya bisa dibawa kan. Kemudian ada festivalnya. Dalam festival itu ada perlombaan tari. Namanya tari tabot. Tabot itu alat besar. Kalau Anda kan ada rebana tuh. Kalau di sana tuh tabot besar gitu. Kayak beduk, tapi ngadep ke atas. Nah, di ininya tuh pakai kentungan itu ya. Dung 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 gitu. Nah, itu namanya tabot. Seni musik tabot. Seni musik tabot itu benar-benar untuk memperingati terbunuhnya Husain atau Hasan ya, saya udah lupa ya. Hasan Husain ya, di Bukit Karbala, gitu ya. Denger apanya, musiknya itu ngeri. Iya, sampai merinding itu. Karena seakan-akan itu momen dimana kepala Husain itu yang terpenggal gitu ya. Wah, ngeri banget gitu. Setiap tahun diperlombakan. Jadi ada lingkungan-lingkungan yang menang dalam lomba itu. Gitu ya. Ada lingkungan-lingkungan yang menang dalam lomba itu. Nah, itulah asal mula bahan unsur-unsur Pancasila terdapat dalam kehidupan manusia Indonesia berabad-abad, yaitu apa istilahnya itu ya? Kok bisa lupa ya? Bahwa kita menghargai perbedaan. Itu apa namanya? Toleransi. Aduh. Inilah orang yang udah lebih dari 50 tahun ini begini nih. Puluhan tahun belajar toleransi coba. Kok bisa lupa? Itu ya. Jadi nilai-nilai toleransi itu sudah ada di dalam budaya bangsa Indonesia. Gitu. Saya juga pernah ke Dieng. Nah, dataran tinggi Dieng itu kan Agustus September ini juga itu musim salju nih. Jadi es gitu, bukan salju. Apapun jadi es.
Saya nginap di sana itu di rumah penduduk karena di sana itu ya pengunjung itu tidurnya di rumah penduduk disewakan. Ada rumah-rumah yang disewakan. Jadi nggak ada hotel waktu saya ke sana ya. Itu jam 12 kesini itu udah kayak es tuh, sakit ke tulang-tulang itu. Waduh, dingin sekali. Dan di luar itu memang jadi es, embun itu jadi es, saking dinginnya. Ada namanya festival, tuh kan lupa lagi ya, di atas awan. Ya. Festival ada dua perayaan, yaitu festival jazz di atas awan. Benar-benar di atas awan karena awan itu di bawah kita, gitu ya, dingin banget gitu. Nah, musik jazz. Yang kedua adalah festival potong rambut gimbal. Nah, Anda udah pernah dengar kan? Jadi anak-anak yang rambut gimbal itu di momen itu dipotong rambutnya ya, rambutnya dipotong. Jadi di sana itu ada kayak sejarah kutukan gitu ya. Anak-anak yang dilahirkan rambutnya gimbal. Itu kutukan dari era kerajaan dulu katanya, seperti apa saya juga lupa. Waktu itu diceritain. Nah, tetapi isinya adalah prosesi pemotongan rambut anak gimbal. Saya dua-duanya videonya ada di YouTube saya. Nanti kalau ada waktu kita lihat, kalau masih ada waktu. Nah, itu dua momen di mana, nah, kejadian di Dieng itu masyarakat Hindu di tengah masyarakat Islam. Jadi lagi-lagi ada toleransi di situ. Unsur-unsur Pancasila itu sudah ada dalam kehidupan Indonesia berabad-abad lamanya. Bisa hidup dengan harmonis ya antara Hindu dan Islam. Festivalnya bisa berjalan di Dieng festival Hindu, di mana Bengkulu itu festival Syiah. Itu bisa berjalan. Di Kuningan satu lagi, saya pernah ke Kuningan, saya orang Kuningan. Di Kuningan itu tiap tahun itu ada festival apa itu namanya, pokoknya itu bersyukur atas keberhasilan pertanian tahun itu. Seren tahun. Nah, itu festival orang-orang kepercayaan. Jadi di Kuningan itu ada yang menganut kepercayaan Sunda, itu apa namanya, kepercayaan Sunda. Sunda Wiwitan. Setiap tahun itu diperingati. Nah, orang-orang Sunda Wiwitan itu menggelar festival Sunda Wiwitan. Intinya adalah mereka bersyukur atas hasil panen hari itu, yang mereka menari dengan padinya. Wah, indah sekali. Ya, dengan gamelan. Saya tuh suka mendatangi kayak gitu ya, ke Bengkulu, ke Dieng, ke Kuningan. Itu luar biasa gitu. Jadi di tengah kehidupan modern masih ada juga kelompok-kelompok masyarakat yang masih melestarikan budaya nenek moyang itu. Mereka ada yang sudah beragama Katolik, ada yang sudah beragama Islam, ada yang masih menganut kepercayaan Sunda Wiwitan. Tetapi semuanya memang ikut merayakan di situ. Tentu yang merayakan adalah Sunda Wiwitan. Tetapi yang nonton itu ya yang orang Islam, yang orang Kristen, Katolik. Katolik di sana banyak karena waktu itu ada kristenisasi di Kuningan. Jadi orang Sunda Wiwitan itu dipaksa untuk memilih agama. Di daerah Orde Baru kan orang harus punya agama kan. Padahal di Kuningan itu, di Cigugur Kuningan itu nggak punya agama yang 6-7 itu. Tidak, mereka itu punya agama nenek moyang, yaitu Sunda Wiwitan. Dan Orde Baru Soeharto memaksa untuk menjadi penganut salah satu agama. Ada yang kemudian masuk ke Katolik, tetapi jiwa mereka masih Sunda Wiwitan. Ada yang masuk ke Islam, jiwa mereka juga masih Sunda Wiwitan. Makanya perayaan Sunda Wiwitan di Agustus September ini selalu ramai. Karena itu dijadikan budaya mereka. Mereka tetap menganggap itu budaya mereka. Meskipun mereka sudah Islam, sudah haji, sudah Katolik, ya, bahkan romo-romonya, tetapi mereka tetap merayakan Sunda Wiwitan itu. Itu luar biasa. Saya menginap di bangunan utamanya itu. Bagaimana persiapan mereka dengan gamelannya, dengan tarian-tariannya.
luar biasa ya. Jadi saya bisa benar-benar merasakan keindonesiaan itu ada memang. Di Bengkulu saya juga menginap waktu itu, diterima gubernur Bengkulu segala macam. Di Kuningan juga di pusat itunya kegiatannya, di Dieng juga sama diterima sama bupati apa itu ya, Dieng itu lupa saya kabupatennya itu. Dan di tempat-tempat lain saya juga pernah ke Palu, Poso, bagaimana misalnya adat budaya itu mendamaikan mereka kembali setelah konflik ya. Konflik berdarah-darah yang saling membunuh, tetapi kemudian setelah sadar bahwa mereka satu bangsa, ya sekarang bisa hidup berdampingan. Ya. Oke, itu kehidupan bahwa Pancasila itu sebenarnya sudah menjadi bagian dari kehidupan bangsa Indonesia berabad-abad. Dan itu dikatakan Soekarno. Kata Soekarno, saya tidak menciptakan Pancasila. Eksplisit Soekarno mengatakan itu. Saya hanya mengambilnya dari adat istiadat bangsa Indonesia, menyarikannya, mensarikannya. Istilahnya kan kalau orang pintar itu bisa mengabstraksi ya. Apa yang terjadi sehari-hari itu dia abstraksi. Itulah jadi 5 sila itu. Gitu ya. Oke, itu. Kemudian asal mula bentuk Pancasila terumuskan dalam 5 kalimat, Anda sudah tahu. Kemudian asal mula karya, proses pemikiran dari mulai perumusan hingga pengesahan ya. Ada filmnya juga yang Soekarno di ND itu kan. Soekarno di ND bagaimana dia di bawah pohon apa itu. Kemudian dapat ide itu gitu ya, tentang kebangsaan itu. Nah, kemudian tujuan mendasari berdirinya republik. Nah, ini tentang finalis. Tujuan mendasari berdirinya republik ya untuk menciptakan kemerdekaan, menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Begitu.